Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas latihan soal ANBK SMA dengan materi literasi. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai jenis asesmen ANBK. Asesmen ANBK terbagi menjadi 3 jenis. Pertama itu ada asesmen literasi yang disebut juga sebagai asesmen teks. Jadi, peserta asesmen dituntut untuk menjawab pertanyaan berbasis teks dalam bentuk interpretasi teks, integrasi ide pokok, mencari makna tersirat dalam teks, evaluasi teks, dan refleksi teks bacaan dengan waktu 90 menit. Yang kedua ada asesmen numerasi yang disebut juga asesmen angka. Peserta asesmen dituntut untuk menjawab pertanyaan berbasis angka dalam bentuk pemahaman konsep, aplikasi konsep, penalaran konsep dalam waktu 90 menit. Yang ketiga ada asesmen karakter, terdiri dari survei karakter dan survei lingkungan belajar, waktu yang diberikan selama 30 menit. Kemudian kita bahas jenis soal ANBK. Soal ANBK terbagi menjadi 5 jenis. Pertama ada pilihan ganda tunggal. Pilihan ganda tunggal ini peserta bisa menjawab satu jawaban benar dari tiap soal. Jadi dari tiap soal itu hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Di sini peserta bisa memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Maksudnya dalam satu soal itu bisa terdiri dari 2 atau lebih jawaban. Kemudian yang ketiga itu menjodohkan. Di sini peserta ujian bisa menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat ada isian singkat. Di sini peserta bisa menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian yang kelima ada uraian. Di sini, peserta menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya kita akan bahas soal pertama yakni memahami teks. Di sini ada teksnya dengan judul manfaat makan ikan. Sebelum kita baca teksnya, kita itu terlebih dahulu harus paham apa yang ditanyakan. Kalau kita nanti baca teksnya dulu, kita kehabisan waktu dan 2 kali kerja, maka kita harus tahu dulu yang ditanyakan apa. Baiklah, kita baca pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis tersebut? Option A mengatakan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oke, kita lihat ke dalam teksnya. Di sini dikatakan bahwasanya manfaat makan ikan itu dia berperan penting dalam peningkatan gizi. Ini ada di penjelasan ketiga bahwasanya ikan itu berperan penting dalam peningkatan gizi. Gizi itu sama dengan nutrisi yang diperlukan untuk tubuh. Kemudian yang dikatakan di option A itu dia mengandung nutrisi yang diperlukan untuk tubuh, berarti option A itu sudah tepat. Berikutnya kita lihat lagi di option B. Option B mengatakan mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Kita lihat kembali ke dalam teksnya. Di sini dikatakan di dalam teks bahwasanya manfaat ikan itu dia tidak mengandung vitamin B6 melainkan mengandung omega 3. Dengan begitu option B itu tidak tepat ataupun salah. Kita lihat kembali yang option C dikatakan berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Kita lihat kembali dalam teks. Di dalam teks dikatakan bahwasanya dia berperan penting dalam bayi terutama 1000 hari pertama kehidupannya.
Di sini ada dikatakan 1000 hari pertama kehidupan, bukan berarti setelah 1000 hari kehidupan bayi ikan itu ataupun kehidupan anak, ikan itu nggak bermanfaat lagi untuk anak, tapi dia akan tetap bermanfaat sampai usia berapapun, ikan itu akan tetap bermanfaat bagi tubuh manusia. Maka dari itu option C kurang tepat. Selanjutnya yang D dikatakan membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Kita lihat kembali ke dalam teks. Di dalam teks dikatakan bahwasanya di sini dia berfungsi sebagai antioksida. Dia berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Di sini dikatakan bahwasanya dia memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak, bukan memproduksi sel-sel baru. Memperbaiki dengan memproduksi itu berbeda ya, nah. Jadi option D itu kurang tepat. Kita lihat kembali yang option E dikatakan menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Kita lihat di sini dia dikatakan bahwasanya dia mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi. Berarti di sini penyakit yang bisa menurunkan kemungkinan terserangnya itu bukan hanya jantung saja, banyak penyakit lain. Selain jantung itu ada penyakit stroke, darah tinggi, radang sendi. Berarti option yang E juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat itu adalah option yang A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sesuai pada infografis yang disebutkan bahwa tadi dikatakan ikan itu bergizi tinggi. Jadi yang bergizi di sini artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan itu dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah option yang A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua itu mengenai interpretasi dan integrasi teks. Di sini ada teksnya berjudul ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Kita lihat di sini ada 4 pernyataan. Kita disuruh memilih yang mana fakta dan opini. Kita lihat di pernyataan pertama. Pernyataan pertama dikatakan tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Kita lihat di dalam teksnya. Ini di dalam teks juga ada dikatakan bahwasanya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah, hanya mencapai 41 kg per kapita per tahunnya. Maka ini dia masuk ke dalam kalimat fakta karena dia di sini ada datanya. Di sini ada data yang menyatakan dia sebanyak 41 kg. Maka di sini pernyataan pertama itu dia menyatakan fakta karena ada datanya dan sesuai dengan yang ada di teks. Kita lihat pernyataan yang kedua. Dikatakan di pernyataan kedua, pendistribusian ikan tidak berjalan dengan baik. Di sini pendistribusian ikan tidak berjalan dengan baik itu masuk ke dalam opini. Karena itu hanya pendapat dari penulis, tidak ada dikatakan bahwasanya pendistribusian ikan itu tidak berjalan dengan baik di sini. Hanya saja konsumsi masyarakatnya yang rendah. Kita lihat yang pernyataan ketiga menyatakan bahwasanya pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Di dalam teks ini tidak dikatakan bahwasanya memang dikatakan di sini jikalau pengolahan teknologi ataupun pengawetan ikan itu berbentuk keragaman
dalam ikut belum berkembangnya. Jadi di sini memang belum berkembang, tapi di sini dia hanya opini, tidak ada data yang pasti karena tidak ada dinyatakan berapa banyak ininya, maka ini adalah kalimat, opini ataupun pendapat dari penulis saja. Kemudian kita lihat pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat menyatakan potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Kita lihat kembali ke dalam teks. Ya, di dalam teks ada dikatakan bahwasanya potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Berarti pernyataan yang keempat itu masuk ke dalam fakta karena di sini ada datanya yakni 9,9 juta ton. Kalau kita genapkan itu sama dengan 10 juta ton. Jadi, fakta itu adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Kemudian kalau opini itu hanya pendapat ataupun pikiran. Jadi, pernyataan 1 dan 2 itu merupakan fakta karena dia disertai data-data berupa tingkat konsumsi ikan selama 2 tahun dan potensi sumber daya ikan. Pernyataan 2 dan 3 merupakan opini karena keduanya adalah pendapat pribadi penulis tentang penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Pada teks tidak terdapat data yang mendukung kedua pernyataan tersebut. Kita lihat di dalam teks ini tidak ada yang mendukung data dari pernyataannya. Kita lanjut ke soal ketiga, yakni soal mengenai evaluasi dan refleksi teks. Kita lihat di sini ada slogan yang mengatakan, "Ayo makan ikan, sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan." Kita lihat di sini soalnya, pilih pada salah satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Kita lihat pertanyaannya. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Jika setuju, jelaskan alasanmu. Jika tidak setuju, juga jelaskan alasanmu. Jadi, di dalam teks ini dikatakan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Menurut kamu gimana? Apakah memang berlebihan? Ya, jadi Ibu setuju bahwasanya itu sangat berlebihan. Kenapa? Karena dari ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan itu sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun, tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar. Faktanya, manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan yang disertai olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Kita lanjut. Soal keempat, ini berupa memahami teks sastra. Di sini ada teks sastranya. Bisa kalian baca. Kita lihat langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Teks ini tuh berupa uraian. Jadi kita harus menjawabkannya berupa alasan. Ini kita mengambil jawabannya itu dari makna tersirat. Jadi jawabannya itu adalah tanah liat berada di bagian paling bawah dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaannya itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Itu adalah jawabannya. Jadi untuk bisa menjawab ini, kamu itu harus paham dulu apa teksnya, kamu baca terlebih dahulu. Di sini tuh tidak ada disampaikan secara langsung mengapa tanah liat apa, tapi ini hanya pendapat kita. Pendapat kita setelah kita membacanya. Kita lanjut. Soal kelima juga memahami teks sastra.
Kita lihat langsung ke dalam pertanyaannya. Pertanyaannya dikatakan, si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Di sini pertanyaannya adalah mengenai bahaya apa? Bahaya apa yang ada di sini? Kita lihat ke dalam teks apa bahayanya. Ini dia yang mengatakan bahaya. Ada di paragraf ketiga, ini dia bahayanya. Maka bahayanya adalah, kita bahas bahayanya itu adalah bahwasanya tanah liat akan mengering dan mengeras sehingga harapannya untuk menjadi sesuatu mungkin tidak akan terwujud. Ini dikatakan di sini bahwasanya dia akan kehilangan tempat yang nyaman di tempat yang nyaman dan lembab. Ini biar nampak ini Bu, ini kan. Ini bahayanya. Dia akan kehilangan tempat yang nyaman di dalam tempat penyimpanan yang lembab. Dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Berarti di sini bahayanya dia tidak akan bisa menjadi sesuatu. Kita lanjut. Soal ke-6 itu berupa evaluasi dan refleksi teks. Kita lanjut, kita baca langsung soalnya. Soalnya itu adalah, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita itu. Kita lihat ini ceritanya. Nanti silakan kamu baca ceritanya, langsung kita bahas. Jadi jawabannya, cerita di atas itu mengisahkan tanah liat yang sudah lama tidak tersentuh oleh siapapun. Tanah liat tersebut ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang berguna. Gadis kecil dalam cerita di atas merupakan orang yang sangat penting dalam cerita karena ia berhasil membuat tanah liat menjadi sebuah barang yang berguna sesuai harapan si tanah liat itu. Selanjutnya kita baca ilustrasi teks. Ini ada ilustrasi puisi. Ini puisinya berjudul Bunda Air Mata karya M.H. Ainun Nadjib. Kita langsung baca pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah alasan yang sesuai jika Albert memilih puisi Bunda Air Mata sebagai puisi yang ingin dibacakan pada hari lomba puisi? Yang A, puisi tersebut berkaitan dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Albert dengan ibunya. Kita lihat di sini dikatakan, pada bulan Desember, tepatnya saat perayaan Hari Ibu, Albert ingin mengikuti lomba membaca puisi antar kelas yang bertemakan tentang keistimewaan seorang ibu. Albert mencari puisi tersebut di perpustakaan. Albert menemukan buku kumpulan puisi karya M.H. Ainun Nadjib. Setelah membacanya, ia jadi merasa menyukai puisi-puisi karya M.H. Ainun Nadjib karena pemilihan kata yang sangat indah. Selain itu, ia juga menemukan sebuah puisi tentang ibu yang membuat Albert merasa bahwa puisi tersebut cocok dia bacakan pada saat lomba baca puisi. Maka di sini dikatakan option A, puisi tersebut berkaitan dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Albert dengan ibunya. Maka option yang B adalah salah, tidak tepat, karena di sini Albert tidak memiliki masalah dengan ibunya. Kemudian option yang B, isi dari puisi tersebut menggambarkan sikap khusus dari seorang ibu yang perlu diketahui. Ini salah, kurang tepat, karena di sini ditanyakan alasan dari Albert, bukan menanyakan maksud dari puisinya. Kita lihat ke dalam option C. Albert sudah tertarik sejak lama dengan karya-karya dari M.H. Ainun Nadjib. Kita lihat option B. Option C juga salah. Kenapa dia salah? Karena
Albert itu mulai menyukai karya M.H. Ainun Nadjib setelah dia membacanya, bukan sejak lama. Setelah dia menemukan buku ini, baru dia mulai menyukainya. Maka option yang C salah. Kemudian option yang D, tema yang terdapat dalam puisi tersebut menggambarkan kehidupan seorang ibu. Ya, tema yang terdapat di sana memang menggambarkan puisi mengenai ibu, tapi di sini bukanlah alasan dari Albert. Maka jawab option yang D itu salah. Kita lihat ke dalam option yang E. Option yang E, kata-kata dalam puisi M.H. Ainun Nadjib sangatlah indah sehingga sesuai dengan syarat lomba baca puisi. Ya, kita lihat tadi di dalam pernyataan teksnya. Di sini dikatakan bahwasanya Albert ingin lomba puisi, dan puisi itu juga cocok dengan tema dari lomba baca puisinya. Maka option yang E adalah jawaban yang paling tepat. Jadi yang tepat adalah option yang E. Kita lihat ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah teks berjudul Eksklusif karya CTM. Kita lihat langsung pertanyaannya. Jawab pertanyaan itu terdiri atas 2 atau 3 kata. Dikatakan pastikan jawaban itu menggunakan ejaan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi jawabannya ini hanya terdiri dari 2 atau 3 kata saja. Yang ditanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud ia dalam cerita di atas. Nih, kita lihat ceritanya. Ia selalu percaya diri menjadi yang terbaik, merasa spesial karena hanya kalangan tertentu yang dapat mengenalnya dengan baik dan memikirkannya. Oke, nanti bisa kamu baca lebih lanjut. Langsung saja kita bahas. Jadi jawaban yang tepat ia di sini adalah handphone mahal atau gawai mahal, telepon genggam bisa, telepon pintar, telepon genggam mahal, telepon pintar mahal, gawai eksklusif, telepon genggam eksklusif, ataupun handphone eksklusif. Tuh, jadi kalau jawab ini bisa semua itu benar. Tokoh yang dimaksud ia dalam cerita di atas itu adalah handphone ataupun telepon genggam mahal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kutipan sebagian besar teman-temannya memang mengidolakan dia, tetapi mereka tidak mau berteman dengannya karena mereka tidak pantas jika disandingkan dengan barang mahal. Dan juga pada kutipan saat itu ia menangis melihat teman-temannya saling bercengkrama, bukan hanya dengan pemiliknya, melainkan dengan teman-teman sesama telepon genggam lainnya. Jadi kedua kutipan tersebut itu membuktikan bahwa tokoh utama dalam teks cerita di atas adalah handphone ataupun telepon genggam mahal. Jadi jawaban yang tepat adalah handphone atau telepon genggam mahal. Kita lihat langsung ke soal berikutnya. Di sini soalnya adalah ditanyakan, tentukan hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai untuk mengatasi sendawa berdasarkan isi artikel di samping dengan memberi tanda centang pada tabel yang tersedia. Ini dia tabelnya. Ya, seharusnya ini adalah bentuk tabel. Pertama itu diberi pernyataan setuju dan tidak setuju. Yang pertama mengenai mengurangi konsumsi makanan yang manis. Kedua meminimalkan udara yang tertelan. Ketiga hindari berjalan kaki. Keempat usahakan untuk tidak mengkonsumsi keju. Kelima mengkonsumsi vitamin. Yang keenam stop konsumsi berbagai jenis permen. Oke, langsung kita bahas. Maka pembahasannya, pertanyaan 1 dan pernyataan 1, 4, dan 5 itu sesuai dengan isi artikel, yakni pertama itu mengatakan mengurangi konsumsi makanan yang manis. Keempat, usahakan untuk tidak mengkonsumsi keju, yogurt, dan es krim.
Kelima, mengkonsumsi vitamin yang membantu pencernaan. Pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan isi artikel karena artikel di atas menjelaskan cara mengatasi sendawa. Di sini artikel ini berjudul Cara Mengatasi Sendawa, ini artikelnya. Di sini ada cara-caranya. Maka pernyataan 1, 4, dan 5 itu adalah sesuai. Kemudian pernyataan tidak sesuai itu adalah pernyataan 2, 3, dan 6. Kenapa 2, 3, dan 6 tidak sesuai? Pernyataan tersebut tidak sesuai dalam artikel karena artikel di atas memang menjelaskan bahwa seorang yang menggunakan gigi palsu harus memperhatikan ketepatan pemasangan gigi palsu tersebut. Hal itu dilakukan agar meminimalkan udara yang masuk karena pemasangan gigi yang tidak tepat. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas itu, maka pernyataan yang sesuai dengan teks itu adalah 1, 4, dan 5. Yang tidak sesuai adalah 2, 3, dan 6. Kita lihat berikutnya adalah teks informasi dengan level kognitif medium menengah. Ini ada teks ilustrasi. Bisa kamu baca, ini teksnya cukup panjang. Nah, jadi pertanyaannya, jika kamu menjadi Alia yang masih mengalami sendawa, hal-hal apa saja yang kamu lakukan berdasarkan ketiga informasi di atas, sertakan alasan yang logis. Ini informasinya di sini. Jawabannya yang tepat adalah jika menjadi Alia, hal yang sebaiknya dilakukan adalah pergi ke dokter dan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya sendawa dan melakukan serta menghindari kegiatan sesuai catatan seminar ayah dan artikel yang dibaca ibu sampai hasil pemeriksaan dokter selesai dilakukan dan diketahui hasilnya. Itulah yang bisa kita lakukan seandainya kita mengalami sendawa seperti Alia. Berikut ini ada juga soal berikutnya berjudul Tradisi Unik Wanita Suku Karen. Nanti bisa kamu baca teksnya. Langsung kita bahas. Pertanyaannya adalah penggunaan gelang-gelang pada suku Karen sudah diatur oleh adat sedemikian rupa. Tentukan pernyataan yang tepat di bawah ini. Di sini ada 5 pernyataan. Pertama, pria dan wanita di suku Karen diwajibkan memanjangkan leher menggunakan tumpukan kawat yang terbuat dari kuningan. Pernyataan yang kedua, wanita suku Karen setiap hari membawa beban 7 kilo di tubuhnya dan sekitar 72% bebannya berada di leher mereka. Pernyataan ketiga, wanita suku Karen yang berusia 30 tahun wajib mengenakan gelang leher seberat 5 kg. Pernyataan keempat, wanita suku Karen memilih salah satu momen saat melepas gelang lehernya, yaitu saat menikah, melahirkan, atau meninggal dunia. Pernyataan kelima, pada saat usia 19 tahun, proses penambahan beban di leher sudah berhenti dan boleh dilepas dengan persetujuan ketua adat. Langsung kita bahas, nanti kamu bisa baca teksnya. Kita bahas langsung. Pernyataan pertama tidak tepat karena hanya wanita suku Karen saja yang diwajibkan memanjangkan lehernya. Hal itu dilatar belakangi oleh kepercayaan bahwa nenek moyangnya berasal dari burung phoenix sehingga menjadi tradisi turun-menurun. Pernyataan kedua itu tepat. Setiap hari, wanita suku Karen itu membawa beban berupa gelang seberat 7 kilo. Berat gelang besi di leher wanita dewasa itu mencapai 5 kg atau sekitar 72%, dan gelang kaki di bawah lutut beratnya itu masing-masing 1 kg. Jadi masing-masing itu sekitar 14%. Pernyataan ketiga juga tepat karena pada teks terdapat pernyataan bahwa
Berat gelang logam di leher wanita dewasa itu mencapai 5 kg, dan gelang kaki di bawah lutut beratnya masing-masing 1 kg. Perempuan berusia 30 tahun termaksud wanita dewasa sehingga wajib mengenakan gelang leher seberat 5 kg. Pernyataan keempat tidak tepat, karena proses pelepasan gelang di leher hanya bisa dilakukan saat menikah, melahirkan, dan meninggal dunia. Mereka memiliki hak untuk melepas gelang-gelang tersebut pada ketiga momen itu, bukan memilihnya untuk melepasnya pada salah satu momen. Jadi mereka itu punya hak untuk melepaskan, bukan memiliki. Jadi itu memang hanya bisa dilakukan pada saat-saat itu. Jadi mereka itu memiliki hak untuk melepaskan gelang itu pada ketiga momen itu. Jadi mereka itu bukan memilih, tapi itu memang hak mereka. Pernyataan kelima dikatakan bahwa tidak tepat karena pada usia 19 tahun dilakukan penggantian dari tumpukan gelang ke gelang besi yang terbuat dari satu besi lonjor panjang yang dibentuk melingkar, bukan boleh dilepas dengan persetujuan ketua adat. Maka dia tidak tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut, pernyataan yang tepat terdapat pada pernyataan kedua dan ketiga. Pernyataan yang tidak tepat ada di pernyataan pertama, keempat, pernyataan pertama tidak tepat, pernyataan keempat, dan pernyataan kelima. Itu dia pembahasan soal kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.